di sini. Kamu terlambat, upacara sudah dimulai. Nebukadnezar akan sangat marah melihat kalian baru masuk sekarang. Tetapi, hehehe, pada saat ini kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalian melihat raja di sana? Dia sangat marah karena Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mentaati perintahnya untuk tunduk menyembah patungnya. Oh iya, kalian mungkin tidak tahu apa yang sedang terjadi. Baiklah, saya akan menceritakan apa yang terjadi. Ngomong-ngomong, saya Nabonasir, salah satu penasihat raja. Ingatkah kalian betapa bahagianya Raja Nebukadnezar setelah dia menerima makna mimpinya dari Daniel? Ya, dia berhenti menyembah berhala untuk sementara waktu dan menunjukkan banyak rasa hormat kepada Allahnya Daniel. Dia bahkan menyebutnya sebagai dewa para dewa dan pengungkap rahasia. Namun setelah beberapa waktu berlalu, raja mulai tergelincir kembali ke cara lamanya. Dan karena semua penasihatnya sangat ingin mendapatkan dukungan yang baik dengannya. Kalian tentu tahu, dia pernah mengancam akan membunuh kami semua. Lalu kami menyarankan agar ia membangun sebuah patung besar yang menunjukkan bahwa Babel adalah yang terbesar dari semua kerajaan. Hehehe. Rupanya Raja Nebukadnezar sangat menyukai gagasan kami ini. Karena dia masih tidak percaya kalau Babel akan berakhir begitu saja. Jadi, dia memerintahkan agar dibuatlah patung setinggi sekitar 90 kaki atau 27 meter yang dibangun di dataran Dura ini. Itu patung yang sangat besar dan tinggi. Saya akan memberi kalian gambaran tentang di mana kami sekarang. Mari kita lihat. Kota Babel itu di sana, arah barat laut dari tempat ini. Oh iya, patung yang dirancang Nebukadnezar tidak persis sama dengan yang ada di mimpinya. Dalam mimpinya, patung itu terbuat dari logam yang berbeda. Namun, Nebukadnezar malah membuat patung yang seluruhnya dari emas. Bisa kalian bayangkan, patung setinggi itu seluruhnya terbuat dari emas. Ya, dia ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa Babel tidak akan pernah berakhir. Dan kami semua memang ingin itu bertahan selamanya. Nebukadnezar sangat senang dengan patung emasnya, sehingga dia mengundang semua pangeran, para gubernur, kepala wilayah, para hakim, para bendahara, juga para petugas keamanan dan penguasa yang berasal dari tiap provinsi untuk menghadiri upacara peresmian patung ini. Ini termasuk Yehuda. Dan tahukah kalian, rumor mengatakan bahwa bahkan Raja Sedekia datang jauh-jauh dari Yerusalem dan berada di sini juga. Sekarang, setelah saya pikir-pikir, itu berarti bahwa Raja Sedekia juga membungkuk di depan patung itu ya. Karena saya hanya melihat 3 orang perwakilan wilayah yang tetap teguh berdiri. Nah, petunjuknya sederhana. Pembawa berita raja mengumumkan kepada semua hadirin bahwa ketika mereka mendengar musik dimainkan, maka mereka semua harus sujud dan menyembah patung itu. Jika tidak, mereka akan dibakar hidup-hidup dalam tungku yang menyala-nyala. Tahukah kalian? Nebukadnezar cukup pintar. Dia tahu bahwa musik membuat pesta. Dan demikianlah, orang-orang mulai terbiasa. Ketukannya seolah menghipnotis, membuat mereka tidak berpikir lagi. Mereka bahkan bisa menyembah iblis tanpa menyadarinya. Dan dengan begitu banyaknya pimpinan di sini, dan dengan ancaman hukuman yang begitu mengerikan, tidak mungkin ada orang yang berani tidak patuh. Bahkan Raja Yehuda pun tidak berani. Intinya, kalian hanya diminta melakukan apa yang orang lain lakukan juga. Begitulah cara kerjanya.
Oh, pada awalnya Raja Nebukadnezar tidak melihat ada yang salah. Tetapi ketika dia diberitahu bahwa ada 3 orang Ibrani yang telah berani untuk tidak mematuhinya, dia pun menjadi sangat marah. Dia memerintahkan agar mereka segera dibawa kepadanya. Kalian tahu, ketika mereka datang, untuk sesaat saya pikir Nebukadnezar akan berubah pikiran. Dia sangat menyukai pemuda-pemuda Yahudi itu. Wajahnya tampak melembut ketika dia melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja memutuskan untuk memberi mereka kesempatan kedua. Saya terkejut. Raja biasanya tidak memberikan kesempatan kedua kepada para pelanggar. Ini seperti bukan Raja Nebukadnezar. Siapa tahu mereka tidak memahami perintah pertama. Maka raja menjelaskan aturannya lagi dan juga hukumannya. Tapi yang paling mengejutkan saya adalah bahwa orang-orang Ibrani ini ternyata tidak mau menerima kesempatan lain. Tanpa sedikit pun rasa takut, mereka berkata dengan berani, "Oh Nebukadnezar, Tuhan kami yang kami layani, mampu membebaskan kami dari tungku api dan darimu ya Raja. Tetapi jika pun tidak, ketahuilah, kami tidak akan melayani dewa-dewamu atau menyembah patung emasmu." Saya sungguh tidak percaya menyaksikan apa yang saya dengar. Mereka masih muda dan wajah mereka terlihat sangat mulia. Sungguh ada sesuatu yang bisa dikagumi dari sorot mata mereka yang jernih dan jujur. Itu adalah iman mereka kepada Tuhan mereka yang membuat mereka rela mati daripada mematuhi raja. Tunggu sebentar. Kalian tentu menerima undangan raja. Saya yakin. Jika tidak, kalian tidak akan berada di sini. Jadi, saya penasaran. Apakah kalian percaya pada Tuhannya Daniel? Betulkah? Jadi, akankah kalian berdiri dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego juga? Apakah kalian pun berani melanggar perintah raja? Bahkan jika raja akan melemparkanmu ke perapian yang menyala-nyala? Wow, kamu memiliki banyak kepercayaan pada Tuhanmu. Ada apa dengan Tuhan kalian yang membuat orang-orang seperti kalian bisa sedemikian percaya kepadanya? Apakah itu berarti kalian percaya Tuhan akan menyelamatkan mereka dari tungku api? Saya harap kalian benar. Oh iya, selama bertahun-tahun, saya baru melihat Raja Nebukadnezar sedemikian marah seperti itu. Wajahnya menjadi merah padam dan dia berteriak pada mereka, "Dewa manakah yang dapat melepaskan kalian dari tanganku?" Oh, sepertinya ini tidak akan berakhir dengan baik. Saya akan kembali untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya. Sampai jumpa.